Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Tetap semangat dan belajar di rumah bersama orang tua. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi setelah kita belajar menyanyikan lagu Berdayung ciptaan Ate Mahmud. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Sudah komplit semuanya. Kita lanjutkan pelajaran pada kali ini, yaitu pada halaman 4. Kita akan belajar tentang perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Mungkin anak-anak di kelas 1 sudah mempelajari tentang perkalian, walau sekilas ya. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan berulang sebagai bentuk perkalian. Sebelum ke perkalian, kita akan membahas tentang lagu Berdayung yang kemarin sudah anak-anak nyanyikan, kemudian sudah dibuatkan videonya, sudah dikumpulkan juga, sudah bagus. Nah, Berdayung adalah lagu yang menceritakan tentang apa anak-anak? Yaitu sebuah perahu. Perahu dengan jalannya dengan cara didayung. Perahu adalah alat transportasi, salah satu alat transportasi air atau laut. Ada perahu, ada sampan, kemudian ada apa lagi? Perahu, sampan, apalagi ya? Speedboat. Nah, itu termasuk alat transportasi laut. Nah, anak-anak pada waktu masih di TK atau di PAUD mungkin sudah pernah diajari membuat perahu dari kertas. Siapa yang sudah bisa membuat? Sudah bisa semuanya ya. Perahu kertas ini biasanya dibuat mainan dengan cara diletakkan di atas air yang ada dalam baskom, atau dibuat mainan pada waktu turun hujan, dibuat perahu atau kapal-kapalan kemudian dialirkan di air hujan. Nah, di sini ada Anto, ada Ana yang sedang membuat perahu dari kertas. Anto membuat 2 perahu kertas. Kemudian Ana juga membuat 2 perahu kertas. Setelah keduanya membuat perahu kertas, temannya Banu datang, ikut membuat perahu kertas juga untuk bermain. Anto, Ana, Banu, mereka semuanya membuat perahu dari kertas. Masing-masing membuat 2. Kalau Pak Guru tanya, berapa perahu mereka semuanya? Siapa yang tahu jumlahnya ada berapa? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas lebih lanjut dengan bentuk perkalian yang betul. Nah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada perkalian sebagai penjumlahan berulang, anak-anak bisa membuka buku pada halaman 4.
Perkalian sebagai penjumlahan berulang kita contohkan sebagai berikut. Anto dan Ana masing-masing membuat 2 perahu kertas. Kemudian Banu datang dan ikut membuat 2 perahu kertas. Berapa banyak perahu kertas buatan Anto, Ana, dan Banu? Nah, bagaimana kita menjumlahkannya? Kita lihat dulu. Ada perahu Anto. Perahu Anto ada berapa anak-anak? Ada 2. 1, 2. Perahu Ana. Ada berapa anak-anak? Ada 1, 2. Kemudian Banu datang. Membuat 2 perahu juga. 1, 2. Kemudian kita jumlahkan dari semua perahu yang ada. Perahu Anto, perahu Ana, dan perahu Banu. Perahu Anto 2, ditambah perahu Ana 2, ditambah perahu Banu 2. Bagaimanakah bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya adalah kita mengingat prinsip resep obat. Nah, kita hitung dulu jumlahnya. Jumlahnya ini ada berapa? Kita buat lingkaran. 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran, ya. Ada 3 lingkaran, ada 3 tempat, ada 3 wadahnya. Kita tulis di sini 3. Nah, yang dalam wadah, dalam lingkaran angka berapa, anak-anak? Angka 2. Nah, angka 2 tersebut kita letakkan di belakang sini. 2. Nah, jumlahnya ada 3. Nah, tempatnya ya 1, 2, 3. Kita letakkan di depan. Kemudian angka yang ada di dalamnya kita masukkan ke belakang, angka 2. Jadi bentuk penjumlahan dari 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan perkaliannya adalah 3 dikali 2. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan saja. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, berapa anak-anak? 6. Jadi di sini hasilnya 6. Jangan terbalik. Walaupun hasilnya sama, 2 kali 3 juga hasilnya 6. Tapi nanti dalam proses pembuatan perkaliannya, bentuk perkaliannya nanti salah. Kita menganut prinsip resep obat. Misalkan ada dalam resep kita mendapatkan resep obat dari dokter. Obatnya silahkan diminum 3 kali 1 ya anak-anak. 3 kali 1 obatnya. Maksudnya apa? Adalah 3 kali 1 itu 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 pagi hari, 1 siang hari, dan 1 malam hari. Jadi minumnya 1, bukan 3 sekaligus ya. Jadi 3 kali 1 maksudnya adalah 1 tambah 1 tambah 1. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Jumlahnya berapa kalau 1 tambah 1 tambah 1? Hasilnya 3. Bukan sekali minum 1 hari, sekali minum 3, bukan. Tapi 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi begitu ya prinsipnya. Jadi kalau 2 tambah 2 tambah 2, perkaliannya adalah 1, 2, 3. Di sini 3. Angkanya berapa yang di dalamnya? Angka 2. Berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Jangan sampai terbalik. Nah, walaupun hasilnya
sama, tapi cara pengerjaannya berbeda. Baik, kita coba. Untuk soalnya adalah pada bawahnya. Di sana ada contoh 3 tambah 3. Bentuk perkaliannya bagaimana? Kemudian 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Bentuk perkaliannya bagaimana? Dan hasilnya berapa? Coba anak-anak lihat di situ. Ya. Oke, kita ganti di sini ada. 3 tambah 3 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 5 kali 4. Hasilnya 20. Demikian anak, sudah pahamkah? Nah, kalau belum paham, nanti bisa diputar-putar lagi sampai anak-anak paham cara mengerjakannya. Jangan sampai terbalik bentuk perkaliannya. Baik, setelah mempelajari perkalian, anak-anak tentunya di rumah sering bermain. Selain tadi dicontohkan bermain perahu atau membuat perahu dari kertas. Nah, alat-alat permainan tersebut yang sering anak-anak gunakan pastinya bermacam-macam. Bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam warnanya, kemudian berbagai macam permukaannya. Ada yang kasar, ada yang halus, ada bentuknya lingkaran, ada bentuknya kotak, ada bentuknya segitiga, ada bentuknya seperti bola, dan macam-macam. Nah, di sini akan dicontohkan sebuah alat permainan yang bisa digunakan selain sebagai alat permainan, juga bisa digunakan sebagai alat untuk berolahraga. Alat apakah itu? Nah, alat tersebut adalah simpai, atau dulu sering kita menyebutnya hula hoop. Nah, apa itu simpai atau hula hoop? Mari kita lihat bersama. Oke anak-anak, ini namanya adalah simpai, atau kita sering menyebutnya hula hoop kalau dulu ya. Ini simpai bentuknya lingkaran, kemudian bahannya ada dibuat dari rotan ada, kemudian yang sekarang ada model baru dari plastik tapi sambungan-sambungan gitu ya. Tapi yang paling bagus bahannya rotan ini ya, lingkaran. Besarnya bisa disesuaikan dengan badan, mau enak yang lingkarannya besar atau kecil, silahkan nanti dicoba. Bagaimana cara memainkannya? Simpai ini kita masukkan ke dalam badan, kemudian diletakkan di pinggang. Nah, gini ya. Ini caranya, bukan di kepala sini, bukan, tapi di pinggang. Kemudian kita putar ke arah jarum jam, berarti ke kanan sini. Kita lihat ya, Pak Guru bisa main atau enggak. Cara putar, diputar 1, 2, 3. Nah, gini cara mainkannya. Kalau belum bisa latihan terus menerus. Kalau belum punya bagaimana? Pinjam atau beli ya. Udah bisa nak? Kalau belum bisa latihan ya. Oke. Nah, jadi begitu cara memainkannya. Cara memainkan simpai atau hula hoop. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan diulang-ulang lagi. Baik anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan penjelasan untuk perkalian, mari anak-anak semuanya mencoba menjawab
pertanyaan yang ada dalam buku. Silahkan anak-anak coba kerjakan soal yang ada pada halaman 4. Ayo berlatih yang bawah ya. Halaman 4 bawah, ayo berlatih. Ada 2, silakan dikerjakan. Kemudian pada halaman 14, ayo berlatih juga yang bawah. Kemudian pada halaman 21, ayo berlatih juga yang atas ya. Pak Guru ulangi lagi, silakan dikerjakan. Halaman 4, ayo berlatih. Kemudian halaman 14, ayo berlatih juga yang bawah ya. Kemudian yang terakhir adalah halaman 21, ayo berlatih juga yang atas. Ada 5 soal tersebut di atas. Baik, setelah anak-anak mengerjakan latihan ayo berlatih tadi, silakan kirim jawabannya ke nomor seperti biasanya. Baik anak-anak, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Pesan Pak Guru, kalau keluar rumah harus pakai masker, jaga jarak. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian dan belajar tentang alat permainan berupa perahu kertas dan simpai. Semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini bermanfaat buat anak-anak semuanya. Tetap semangat dan belajar di rumah. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Jaga jarak dan tetap semangat. Oke? Pak Guru cukupkan sampai demikian dulu. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.